Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini diantaranya Anda akan mendapat informasi mengenai di mana saja makam dari Syekh Jumadil Kubro beserta sejarahnya kenapa makamnya di situ, termasuk keturunan-keturunan beliau. Jangan lupa untuk subscribe, like, di-share, dipenceti tombol-tombolnya. Anda bersama saya Pak di Sejarah di channel Sejarah dan Kisah. Saudara-saudara pecinta padi, Syekh Jumadil Kubro pernah dinyatakan oleh Gus Dur sebagai sebutlah nenek moyangnya atau leluhurnya Wali Songo. Kenapa Pak D berani mengupload cerita tentang Syekh Jumadil Kubro? Meskipun mungkin sudah banyak, tapi insya Allah di sini nanti ada kaitan-kaitan. Misalnya dengan Syekh Subakir dan yang lain-lainnya, terutama keturunannya itu yang mana saja. Jadi pada waktu itu disebutkan menurut penelitian setidaknya ada 4 orang suci Islam, yaitu Syekh Jumadil Kubro, kemudian Maulana Ishaq, kemudian Nyampo di suku Dumas, kemudian satu lagi Dada Petak di Gunung Bromo. Datanya ada. Sumber-sumber cerita ini kalau Anda baca sendiri, menurut Pak D malah bingung, karena Pak D juga agak pusing ketika meriset, ya, mencari datanya. Ini Pak D sederhanakan dengan berbagai sumber itu, semoga lebih jelas. Syekh Jumadil Kubro itu termasuk gelombang awal yang masuk ke Indonesia. Dipercaya beliau keturunan dari salah satu bangsawan dari India, Syekh Ahmad Jalaluddin. Tapi ada juga sumber yang mengatakan beliau itu dari Uzbekistan. Syekh Jumadil Kubro juga merupakan salah satu utusan dari Sultan Mehmed I dari Turki. Bagaimana dengan Syekh Subakir? Di video Pak D sebelum ini, nanti ada penjelasannya. Pak D langsung ke keturunan dari Syekh Jumadil Kubro. Ini juga agak ada khilafiyah, perbedaan, ya, tapi semuanya memang ada datanya. Pak D meyakini 2. Yang pertama adalah Maulana Ibrahim Asmorokondi. Ada videonya. Yang kedua adalah Syekh Ali Nurul Alam. Yang ketiga, ya, ini yang ada seperti keraguan, itu adalah Maulana Ishaq. Syekh Ibrahim Asmorokondi, Samarkand, dari Samarkand itu ada videonya, ayah dari Sunan Ampel yang datang dari Campa itu. Kemudian Syekh Ali Nurul Alam adalah ayah dari Syarif Abdullah, adalah ayah Syarif Abdullah, ayah dari Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Dari Mertasinga, ya, Serat Mertasinga itu ada sebutan nama yang berbeda dari Ali Nurul Alam dari Mesir, gitu ya. Kemudian yang Syekh Abdullah itu penguasa di Bani Israel, tapi klop. Jadi 3 itu, ya, Jumadil Kubro, Ali Nurul Alam, Syarif Abdullah, kemudian Syarif Hidayatullah. Clear, ini tidak ada perbedaan, hanya namanya itu biasa. Kemudian adalah Maulana Ishaq. Nah, dimasukkan saja karena ada data seperti itu. Maulana Ishaq itu ayah dari Raden Paku atau Sunan Giri. Oh iya, jadi nama dari Syekh Jumadil Kubro itu ya itu orangnya. Jamaluddin, Al-Akbar, Husaini, dan lain-lain itu satu. Tidak seperti Maulana Maghribi, yang dari Maroko. Maghribi itu disebut itu, tapi personalnya banyak. Jadi Syekh Jumadil Kubro itu ada yayinya satu itu. Yayi orangnya satu. Kenapa Pak D tidak yakin kalau Maulana Ishaq putranya? Mohon maaf ya, karena datanya semuanya ada. Karena itu tadi disebutkan dari penelitian, saat itu ada 4 orang suci
Jadi mereka itu sejaman. Ya bisa jadi Maulana Ishaq putranya dari Syekh Jumadil Kubro kemudian sama-sama jadi orang suci. Tapi dari keterangan lainnya dari Bromo sana itu ada keterangan bahwa mereka bersaudara. Ini mentes loh rumahsaku daging informasinya Pak D karena nyarinya sulit. Nggak tahu ya kalau Pak D yang terlalu bodoh, tapi menurut Pak D ini penting ya, bernas mentes gitu. Kemudian makan. Jadi cerita mengenai Syekh Jumadil Kubro itu tidak terlalu banyak. Datang dari biasa kayak Sumatera, Pasir, kemudian ke Mojopahit, kemudian nanti ada lagi. Makamnya pertama di Troloyo, Mojokerto. Kenapa ada di situ? Wajar karena masuk di lingkungan Mojopahit ya. Jadi di Mojokerto itu kan Mojopahit. Jadi beliau berarti waktu meninggal itu masih di situ. Itu yang paling terkenal ya. Itu disebutkan meninggalnya tahun 1469 Masehi. Kemudian yang kedua, makamnya ini Pak D tahu prosesnya, dulu tidak ada, kemudian kecil, kemudian sekarang menjadi besar. Itu makamnya ada di Terboyo, Semarang. Ujung habis tol itu ya, tol Semarang Solo, Semarang Jogja, pokoknya dari Semarang, Terboyo itu ada di situ. Sekarang ramai di pinggir jalannya. Itu dipercaya karena dulu Syekh Jumadil Kubro pertapa, seorang pertapa yang kemudian dikenal dengan Syekh Jumadil Kubro pernah bertapa di Semarang, tepatnya di Bukit Bergota. Bergota itu sekarang menjadi TPU, tempat pemakaman umum terbesar sepertinya di kota Semarang. Bergota. Jadi Bergota tahunya pokoknya pemakaman. Di situ ada datanya sisihan dan lain-lain. Kemudian yang ketiga itu di Bukit Turgo di lereng Merapi. Itu juga dipercaya ada yang bertapa di sana itu pernah ada. Gitu. Jadi mohon saudara-saudara yang berdomisili di yang tempat Pak disebutkan kalau ada data yang lebih lengkap atau Pak D salah mohon dikoreksi. Kemudian makam yang terakhir itu di Desa Tosora di Waju, Sulawesi Selatan. Jadi ini ada di sana, ada penelitiannya dan macam-macam. Di sana beliau disebut dengan nama Sakta Tosora, Syekh Tosora. Di Sulawesi Selatan itu yang terkenal itu penyebaran agama Islam itu dari trio Dato. Dato Ri, Dato Tiro, Dato Patimang kalau nggak salah namanya, itu berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Tapi ternyata sebelum itu sudah ada Syekh Jumadil Kubro, tapi penyebarannya itu tidak masif, gitu ya, masih kayak zaman awal-awal Nabi, ya, masih individual. Ada di sana, jadi buktinya makam. Jadi beliau Syekh Jumadil Kubro itu setelah dari Mojopahit ke situ, tidak meninggal di Mojopahit, tidak di Troloyo berarti ya, ke situ dan sempat mengislamkan Raja Bugis namanya Lamat Dusila. Itu dari data sana, tidak ngarang Pak D. Ya, Pak D belum ke sana, tapi datanya seperti itu dan itu diakui. Jadi makamnya ada di Tosora, Kabupaten Maju, Sulawesi Selatan. Loh, kisahnya seperti apa Pak D? Kisahnya memang tidak banyak, pernah begini, punya begini, memang tidak banyak. Nah, informasi tambahannya misalnya, itu Sunan Ampel waktu mau ke situ ya, ke Mojopahit. Sunan Ampel kan datang dari Sampang ini, mau ketemu itu istrinya Abu Wijoyo yang masih kerabatnya itu datang ke Gunung Jali. Gunung Jali itu Bukit Jali ya, atau Gunung Jali itu antara Bojonegoro sama Tuban sekarang. Nah di situ ada tempatnya itu Syekh Jumadil Kubro. Gitu dok Pak D informasinya. Ada lagi tahun ya. Jadi pentingnya tahu tahun itu. Ini tidak kontroversi soal ini. Jadi di video Pak D yang saya Subakir itu datangnya 1404. Ya kan? 1404. Kemudian sebelum saya Subakir itu ada tahun 1371 itu datangnya Maulana Malik Ibrahim.
Ya, Maulana Malik Ibrahim 1371. Sementara Syekh Jumadil Kubro meninggalnya 1469. Ini agak kelop karena Maulana Malik Ibrahim itu meninggalnya 1419. Ya, kemudian Syekh Subakir kembali ke Persia. Apa dia agak lupa, 1462 ya kalau nggak salah kembali itu. Jadi Pak D menduga, karena tidak ada datangnya ya, tapi meninggalnya itu gitu 1460-an itu seumuran atau sejaman dengan Syekh Subakir. Syekh Subakir di Magelang, beliau di Jawa Timur. Jadi kemungkinan datangnya Syekh Jumadil Kubro, Jamaluddin Al-Husaini Al-Akbar itu barengan dengan Syekh Subakir. Kalaupun enggak ya selisih sedikit. Karena utusan dari Sultan Mehmet I itu berjumlah 9 orang. Ya. Maka kemudian dikenal berikutnya itu adalah Wali Songo. Kalau hilang satu diganti. Jadi kemungkinan itu. Jadi Maulana Malik Ibrahim dulu. Nah itu juga ada data kedatangan dari Ibrahim Asmorokondi itu 1440 bersama Sunan Ampel dan yang lain-lainnya. Itu datanya. Jadi jelas. Jadi makam yang tepat di mana tidak tahu lah ya. Tapi Pak D memang mengalami, sudah tahu, jadi makam yang rame itu di Mojokerto. Ketika di Semarang mulai rame itu, di Mojokerto yang Troloyo itu sudah sangat ramai. Kalau kisah penyebaran agama Islamnya ya beliau tidak ada kontroversi. Oke, karena ini tokoh penting maka Pak D harus ikut-ikutan nimbrung ngupload video. Semoga bermanfaat. Tolong lebih banyak ditonton ya supaya channelnya bisa eksis. Pak D memang kalau pas ada waktu terus upload, kalau nggak pas sibuk tidak bisa. Nah itu nasib channelnya agak repot. Jam tayangnya habis, kalau hampir habis nanti repot. Berkatan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.